mahasiswa baru, jangan takut nilainya akan ambruk. Karena selama saya berorganisasi, nilai saya itu masih 3, ke atas ya. Masih 3, ke atas. Saya itu berorganisasi dari semester 1 dan alhamdulillah nilai saya itu tidak jadi masalah. Itu tergantung dari kitanya sih. Kalau kita pintar manajemen waktu, kita akan dapat hal yang baik, banyak hal yang baik dari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi teman-teman Paspamers di channel YouTube kami, Paspam Channel. Oke teman-teman Paspamers, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan video wawancara singkat bersama dengan teman-teman perempuan-perempuan aktivis mahasiswa untuk menanyakan beberapa pengalaman mereka. Halo teman-teman Paspamers, jadi pada video kali ini kita akan melakukan sesi wawancara terkait dengan pengalaman-pengalaman teman-teman aktivis perempuan mahasiswa di Universitas Haloleo terkait bagaimana sih perasaan mereka, kesan dan pesan selama mengikuti organisasi di Universitas Haloleo. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke perkenalan dua narasumber kami. Yang pertama itu ada siapa namanya? Putri dari Fakultas mana? Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Terus kalau ini Sarina, Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Angkatan berapa, Ima? Angkatan 2017. 2017. Kalau Putri angkatan berapa? Sama 2017. 2017 juga. Jadi saya mau ke Putri dulu. Sejak kapan sih masuk organisasi? Organisasi internal atau eksternal? Internal dan juga eksternal. Kalau internal itu masuk pertamanya kalau tidak salah 2018. Kalau eksternalnya 2018 juga, tapi akhir tahun. Akhir tahun. Tapi sebelum masuk ke organisasi internal ataupun eksternal, itu apa sih yang sebenarnya memotivasi Putri untuk bisa atau mau terjun ke dunia organisasi? Jadi pertama awal masuk kampus, waktu jadi maba, banyak sekali senior-senior yang mendoktrin kita sebagai junior untuk ikut masuk organisasi agar katanya bisa dilatih untuk berbicara. Oh, motivasinya agar bisa berbicara di depan umum. Ya. Itu benar-benar sebenarnya berbicara di depan umum itu suatu keterampilan yang sangat ingin dimiliki semua orang. Ya, bekalnya katanya harus masuk ke organisasi. Kalau Ima sendiri awal asal muasalnya masuk organisasi itu kapan? Saya itu masuk organisasi tahun 2017 pada saat saya masih mahasiswa baru, dari masa puber ke masa yang cukup dewasa, mahasiswa yang katanya mahasiswa. Pada saat itu saya belum tahu menahu apa sih organisasi itu, bagaimana bentuk organisasi itu. Saya kurang tahu seperti apa karena saya tadinya masih labil masa SMA dan saya melepas itu. Saya ingin di organisasi itu, pada awalnya saya cuma penasaran begitu ya, bagaimana organisasi itu sih sebenarnya, apa organisasi itu. Ketika saya sudah masuk di organisasi, wah ternyata hebat, organisasi itu sangat bagus untuk diri saya. Untuk mungkin saya bisa apa ya, mengembangkan bakat saya, mungkin itu di bagian seni atau apapun itu, saya bisa mengembangkan bakat saya di organisasi. Terus banyak sih pengalaman yang saya dapat di organisasi. Di organisasi itu saya bisa pandai untuk berbicara di hadapan orang banyak gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya begini, kalau Putri sama Ima kan sendiri perempuan ya? Ya. Apakah ada kendala-kendala ketika masuk organisasi ataupun juga hambatan-hambatan yang diterima Putri ataupun juga Ima sebagai seorang perempuan? Apa sih pengalaman-pengalamannya ketika berorganisasi? Putri dulu atau Sarina? Ima dulu. Ima dulu. Oke. Hambatan yang pertama itu soal hambatan tentang pandangan yang dihadapi perempuan. Biasanya masyarakat bilang, wah kalau perempuan keluar malam itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Nanti dikirain perempuan itu perempuan tidak baik. Kami di Justice seperti itu. Tapi ya sudahlah, saya juga keluar bukan niat untuk hura-hura atau apapun. Ya saya cuma karena ingin cari ilmu. Untuk apa saya pedulikan kata-kata yang tidak penting atau apapun itu, padahal mungkin nantinya saya akan bisa lebih hebat dari mereka. Oh, seperti itu. Jadi kalau apakah dengan berorganisasi itu kita akan selalu keluar malam atau seperti apa nih?
Hmm, sebenarnya enggak juga sih, karena di organisasi itu bukan persoalan keluar malamnya atau apapun itu, tapi kita di organisasi itu bagaimana diajarkan cara manajemen waktu. Jadi kalau mereka lihat kita sebagai organisator itu keluar malam, itu memang karena kita harus mengurus bagian-bagian organisasi yang belum selesai. Banyak bagian-bagian organisasi yang harus kita penuhi, dan di organisasi itu ada hal yang harus kita penuhi biar kita sebagai organisator bisa betul-betul menjadi organisator yang baik. Oh, begitu ya? Ya. Oke. Nah, itulah tadi jawaban dari Putri dan juga Ima terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka ketika masuk di dunia organisasi. Nah, sekarang saya mau tanya kedua narasumber kita, Ima dan juga Putri, terkait dengan organisasi apa sih yang digeluti, entah itu di internal ataupun juga di eksternal kampus. Kalau Putri di apa? Internal. Saya organisasi internal itu di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, dan saya menjabat sebagai wakil kurikuler. Oh, kalau di eksternal? Dan kalau di eksternal saya masuk di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau biasa kita sebut dengan GMNI, dan saya menjabat sebagai sekretaris Dewan Pengurus Komisariat Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Kalau Ima? Kalau saya di internal sekarang saya menjabat sebagai wakil himpunan mahasiswa jurusan ilmu sejarah. Yang di eksternal saya juga di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jabatan saya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu saya sebagai kabid organisasi, dan juga saya punya organisasi eksternal di kampung, itu Kosliwu. Kosliwu itu saya memiliki jabatan sebagai saya juga bidang organisasi. Oke, jadi Putri dan juga Ima tadi kan sudah disampaikan bahwa motivasi awalnya ketika berorganisasi adalah sebenarnya sama sih, kurang lebihnya sama, bahwa Ima dan juga Putri ingin menambah wawasan dengan juga menambah mental untuk bisa berbicara di depan umum, depan khalayak ramai. Itu motivasi awalnya. Tapi setelah masuk organisasi, apakah yang sudah dicapai itu saja, atau ada hal lain yang bisa ditangkap dan juga didapatkan bagi pribadi Ima ataupun juga Putri? Gimana Ima dulu? Oke, kalau saya selama berorganisasi internal atau eksternal? Dua-duanya. Oke. Kalau di internal kita diajarkan bagaimana caranya kita bisa kita tahu fungsi kita masing-masing, tidak harus kita mengambil hak orang lain atau apapun itu di internal kita. Terus di eksternal sih banyak yang saya dapatkan. Yaitu materi-materi. Kita sering di eksternal itu kami adakan itu kajian suatu materi, seperti kalau di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu tentang Sarinah atau perempuan. Juga kita sering kajian tentang Marhainis, tentang kegemenian juga. Kita juga sering kajian tentang organisasi itu apa. Kita juga sering kajian tentang apa saja yang sedang dibicarakan saat ini, yang sedang viral dunia bicarakan atau apapun itu. Banyak sih ilmu-ilmu yang saya dapat di organisasi, itu sangat menguntungkan untuk saya. Apalagi saya tadinya di SMA cuma alay-alayan kalau anak-anak SMA pada saat itu. Sekarang saya bisa berilmu dengan ikut organisasi. Oke, jadi kalau di internal kampus ya, dapatnya itu Ima bisa lebih tahu sih tupoksi kerjanya kita itu harus, kalau A ya A, tidak perlu urus yang lain. Begitu juga kalau di eksternal ya banyak kajian-kajian, wawasan-wawasan tentang keilmuan kerakyataan, tentang apalagi masalah-masalah keperempuanan ataupun juga masalah-masalah kenegaraan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Oke, kalau Putri bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau saya selain untuk menekankan agar
kita bisa berbicara di depan umum, sebenarnya lembaga internal dan eksternal itu kita sama-sama belajar ya. Umumnya itu ya memang public speaking, tapi kalau untuk badan eksekutif mahasiswa, kita saat itu memang sudah ditupoksikan masing-masing dengan tugasnya. Ya, saya sebagai wakil kurikuler, dan kami benar-benar diajar bagaimana caranya kita mengorganisir seseorang, bagaimana caranya kita berlembaga dengan baik, bagaimana caranya kita berbicara dengan orang lain, dan tidak lupa ada etika dan sopan santun. Dan kemudian kalau untuk organisasi eksternal seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, saya mendapatkan banyak sekali. Apalagi untuk kita sebagai mahasiswa kan, kita memang saya rasa perlu memang untuk berorganisasi, karena mahasiswa kan sejatinya bukan kuliah kamar lalu wisuda, tapi untuk itu kita kan sebagai mahasiswa juga perlu menyuarakan apa yang dirasakan bagi masyarakat, apa yang menjadi keresahan bagi masyarakat. Dan itu tugas mahasiswa memang, dan kita bisa lakukan itu dengan cara berorganisasi. Dan selain itu sih memang ada beberapa organisasi dan itu punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Tapi di Gerakan Mahasiswa Nasional itu sendiri kita dibina dengan materi-materi seperti mekanisme, terus kajian sarina, terus ada kegemenian, skema gerakan, dan lain-lain. Dan memang kita diajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan wacana kita dan juga gerakan kita sebagai perempuan tentunya, agar kita bisa merdeka menjadi diri sendiri, dan bagaimana caranya kita mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial. Oke, luar biasa sekali ya Putri dan juga Ima. Tapi sekarang kita kan sedang, apalagi di Universitas Halu Oleo, sedang menghadapi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020. Jadi ini saya mau minta pesan-pesannya untuk teman-teman maba, apakah mereka perlu untuk berorganisasi ataukah tidak, karena banyak, saya yakin mahasiswa baru akan diwanti-wanti bahwa organisasi itu memiliki konotasi negatif, akan menghambat kuliah dan akan susah wisuda dan lain-lain. Apakah itu benar? Bagaimana sih tanggapannya? Buat Putri dulu. Jadi ya, kalau menurut saya pesan untuk mahasiswa baru, tapi ini kembali ke diri masing-masing. Kalau menurut saya kita memang harus berorganisasi. Menurut saya itu karena memang benar realita adanya, bahwa memang mahasiswa yang perempuan kebanyakan mereka hanya mempercantik diri mereka. Jadi mereka hanya berada di fase gerakan pertama, mereka hanya sebagai perkumpulan-perkumpulan untuk menyempurnakan keperempuanan mereka. Nah, karena pada waktu itu saya kurang sepakat dengan stigma-stigma yang beredar, maka saya memilih untuk masuk organisasi. Jadi masuk organisasi itu memang banyak hambatan ya, karena di dunia pergerakan itu memang sangat jarang perempuan berada di dalamnya. Jadi pandangan masyarakat jika perempuan itu masuk dalam dunia pergerakan, tindasan itu sendiri. Jadi saat masuk dalam dunia pergerakan ada beberapa hambatan yang saya miliki sebelum masuk dalam organisasi eksternal ya. Pertama dari internal, perempuan itu sepertinya kurang apa ya bahasanya ya, kurang dijadikan pengambil keputusan misalnya. Jadi kadang-kadang ketika berbagi pendapat, suara perempuan itu sepertinya kurang didengarkan. Dan kemudian pengambil keputusan juga sangat jarang untuk perempuan. Dan itu sebenarnya masalah-masalah yang sering saya hadapi sebagai perempuan yang masuk dalam organisasi internal maupun itu kan sekalipun organisasi eksternal pasti akan terbagi dua antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya ya sama-sama menjalankan organisasi, tapi lain daripada itu mereka pasti punya kegiatan sendiri-sendiri nih dari laki-laki maupun perempuan. Sayangnya kadang di beberapa organisasi ketika mereka menyebarkan undangan untuk kegiatan-kegiatan, kadang mereka lebih mengutamakan undangan untuk laki-laki dibanding perempuan. Kalau hanya itu ya fungsinya dibagi dua untuk ada yang menampung perempuan itu sebagai wadah untuk berbicara. Itu untuk apa? Itu menurut saya sih masalah-masalah yang saya hadapi ketika berlembaga di organisasi. Oke, selanjutnya kita ke pendapatnya Ima. Bagaimana sih kiat-kiat untuk maba? Oke, kalau saya sih untuk mahasiswa baru jangan takut nilainya akan ambruk, karena selama saya berorganisasi nilai saya itu masih 3, ke atas ya, masih 3, ke atas. Saya itu berorganisasi dari semester 1 dan alhamdulillah nilai saya itu tidak menjadi masalah. Itu tergantung dari kitanya sih. Kalau kita pintar
manajemen waktu, kita akan dapat hal yang baik, banyak hal yang baik dari ikutnya kita di organisasi. Karena juga di organisasi kita akan dapat banyak pengalaman, juga kita akan dapat banyak pendidikan. Karena kalau di dunia kampus kita itu diajarkan cuma 40%. 40% kita cuma 6 jam di dalam ruangan. Setelah itu kita bebas mencari ilmu di luar. Yang dimaksud bahkan dosen-dosen juga banyak yang mengajarkan kita bahwasannya kalian harus terus belajar, dimanapun kalian belajar atau kapanpun kalian belajar, itu tergantung dari kalian sendiri. Nah, itu dosen yang sering berkata. Jadi untuk mahasiswa baru juga pesan saya sebagai seorang perempuan yang seringkali bahwasannya ketika kita masuk di dunia kampus ada yang namanya senior, angkatan yang lebih tua dari mahasiswa baru yang baru menginjak dunia kampus. Biasanya itu ada para senior maupun itu laki-laki ataupun perempuan, mereka menjadikan salah satu objek di mana ingin menjadikan sasaran mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru ini tidak cerdas menanggapi sesuatu ya, maka si mahasiswa baru ini akan masuk larut ke dalam doktrin senior yang cuma hanya bisa tanda kutip ya bercinta. Oke, mereka cuma bisa itu. Tapi pada bahwasannya itu kita sebagai mahasiswa baru seharusnya berpikir, karena dengan baru kita menginjak ke dunia kampus, kita harus pintar memilih jalan mana yang harus kita ambil. Jangan lagi di masa-masa puber, karena kalian mahasiswa baru itu sudah saatnya berpikir dewasa. Oke. Jadi itu tadi pesan-pesan teman-teman aktivis kita, khususnya untuk perempuan-perempuan di calon mahasiswa baru, bahwa menjadi seorang perempuan itu lingkup putaran pemikirannya tidak hanya untuk menarik perhatian laki-laki. Pendukung untuk menambah daripada pemahaman itu, teman-teman itu disarankan untuk mengikuti organisasi agar mengetahui bahwa kualitas berpikir kita tidak hanya untuk memilih laki-laki, menarik perhatian lawan jenis dan lain-lain, bahwa perempuan punya kemampuan, punya eksistensi, punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding itu. Nah, gali potensi itu dengan berorganisasi. Oke, cukup sampai di sini video kami kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.